Menjadi ibu haruslah belajar bahagia meskipun kondisi tidak sama, tapi kita yang membuatnya terasa istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Apa kabar di hari Senin yang ngangenin ini ya? Mudah-mudahan selalu sehat barengan sama hari Tashrik. Karena kemarin tuh kita baru ngerayain Idul Adha untuk yang muslim. Nah, untuk video ini sih diambilnya di hari Rabu, jadi udah agak lama. Tapi mohon maaf banget baru sempat Bun Ai edit. Jadi langsung kita fokus ke resep dulu ya. Ini Bun Ai mau ngulek bawang putih. Terus Bun Ai beli bumbu sop yang ada di warung sayur itu, harganya 1000-an. Bun Ai ambil yang kayak kayu manis, cengkeh, kapulaga. Itu nggak Bun Ai ulek ya. Jadi yang Bun Ai ulek cuman kayak bawang putih, jahe, lada, sama sedikit jinten teman-teman. Di situ juga ada palanya. Jadi pokoknya belinya bumbu sop 1000 yang ada di tukang sayur. Ini Bun Ai ulek sampai halus. Nah ini tuh kita mau bikin sop restonya ala Pak Man ya. Nggak boleh sebut merek karena nggak di endorse. Nah ini sopnya tuh laku keras waktu Bun Ai jualan lauk mateng. Nah itu Bun Ai tambahin daun jeruk, daun salam, sereh. Biasanya sih daun jeruknya jauh lebih banyak, tapi ini benar-benar pakai bahan yang ada aja di kulkas. Nah ini untuk ayamnya Bun Ai cuci bersih. Dulu Bun Ai jualan lauk matang kayak gini nih, bikin sop ala Pak Man ini bisa sehari tuh sampai ayamnya sendiri tuh sekitar 10 kiloan. Nah jadi setiap anak tuh selalu punya cerita untuk usaha-usaha Bun Ai dari rumah yang berusaha untuk produktif. Contoh kayak Abang Rafa, dulu Bun Ai lebih fokus ke MLM. Terus Abang Bima, Bun Ai lebih fokus ke lauk mateng, terus ke bolu, dan aneka kue ulang tahun. Nah tabarakallah pas Baby Agni, Bun Ai lebih fokus ke dunia YouTube, Instagram, endorsement kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah jalan Bun Ai untuk berusaha lebih produktif aja sih dari rumah. Nah jujur ini kan channel kedua Bun Ai nih, jadi masih belajar banget untuk ngeditnya, untuk ngambil videonya, masih khawatir kelamaan. Jadi mohon maaf banget dengan segala kekurangan ya. Nah ini rahasianya ya, ketika bumbu yang udah diulek itu ditumis dan harum, kita matiin dulu sebentar. Terus kita masukin si bawang merah yang udah diiris-iris setipis mungkin. Nah ini baru kita nyalain lagi kompornya. Terus kita tumis sampai bumbunya benar-benar harum. Dan pertahankan di api kecil kalau nggak mau gosong. Karena kita pengennya si bumbu yang kita ulek tadi juga mengeluarkan minyak teman-teman. Nah ini ada salam, sereh, daun jeruk itu kita masukin bareng. Udah terus kita tumis sampai harum ya teman-teman. Nah seperti biasa dalam setiap usaha produktif dari rumah itu nggak semudah bayangan kita. Misalnya jualan kue dulu atau sekarang pun nge-YouTube itu banyak banget iklannya sih. Nah kayak gini nih Abang Bima tiba-tiba minta cemilan ya. Tadi dia lagi main handphone, terus peraturannya kalau mau nyemil nggak boleh main handphone. Jadi langsung diambil dan tabarakallah nggak ada drama sama sekali. Jadi anak-anak Bun Ai itu main handphone main gadget main, tapi nggak ada drama kalau diambil. Mungkin yang masih agak-agak drama Baby Agni ya, karena baru tahu jadi agak norak. Nah ini Bunda juga sambil nyiapin cabenya. Jadi sambil numis Bunda juga mau bikin sambelnya nanti. Nah ini emang Bun Ai bikinnya agak banyak ya masaknya, satu panci gede gitu. Soalnya besoknya Bun Ai tuh mau ngawal anak TK nih deket rumah Bun Ai ke Pelita Desa. Jadi ini rencananya sekalian buat lauk besok, ninggalin anak-anak sama pak suami yang lagi ngambil cuti. Nah ini Bun Ai langsung aja iris-iris wortel, tapi nggak terlalu tipis karena sayurannya hanya memakai wortel. Jadi Bun Ai pengennya wortel sama ayam mix gitu untuk empuknya. Sambil ditutup ya. Udah azan, sholat dulu boleh. Nah kadang-kadang gitu ya teman-teman, gak seindah bayangan. Pokoknya kalau lagi ngedubbing atau misalnya bikin video itu pasti disambi-sambi juga sambil jagain anak. Nah ini kebetulan Abang Rafa itu lagi les, jadi Bima itu di rumah. Baby Agni bobo, ya udah Bun Ai makanya nyambi masak ya. Nah ini untuk wortelnya teman-teman irisnya agak tebal-tebal aja supaya nanti nggak terlalu hancur begitu ayamnya matang. Nah ini setelah bumbunya harum langsung kita masukin ayamnya ya teman-teman. Kalau mau lebih bening lagi
Sebelum ditumis sama bumbu, ayamnya boleh nih direbus dulu di air hangat, dibuang airnya sekali, baru nanti kita tumis sama bumbu. Tapi kalau Bun Ai untuk makan sendiri sih enggak ya. Tapi kalau untuk jualan biasanya emang Bun Ai rebus lagi supaya jauh lebih bening. Nah ini selalu ada drama dalam setiap perjalanan rumah tangga ya. Oh salah ya, perjalanan ngurus anak. Nah ini Abang Bima tuh rencananya pengen naro semuanya itu dirapihin lagi, malah tumpah. Dan mohon maaf banget ya kalau bagi sebagian Bun Ai itu udah jatuh kotor. Insya Allah lantai Bun Ai itu selalu dipel setiap hari jadi bersih. Nah ini dia juga nggak diambil semua, untuk yang gede-gedenya aja. Tapi kalau untuk yang serbuk langsung Bun Ai sapu. Udah deh, yang penting sih anak-anak selalu tanggung jawab sama kesalahannya ya. Oke lanjut, setelah ayamnya tuh udah kayak ngeluarin minyak sendiri dari yang kulit-kulit, ini ayamnya Bun Ai pakai 1 ekor, tapi nggak semuanya, jadi kayak cuma 3/4 ekor. Sementara yang bagian banyak dagingnya nih, kayak dadanya, itu Bun Ai simpan untuk nanti kita bikin kue tiaw atau nasi goreng. Nanti resepnya Bun Ai share ya, karena dulu juga Bun Ai jualan kue tiaw, jualan nasi goreng, terima juga nasi box, terima kue ulang tahun, dan itu tuh ngerjainnya cuman sama Pak suami aja sih berdua. Pak suami sebelum kerja itu biasanya nganter-nganter lauk, Bun Ai udah masak di pagi harinya. Terus kalau Sabtu Minggu kita weekend biasanya ngambil cateringan untuk nasi box. Alhamdulillah sih selalu ada jalan rezeki di setiap anak. Nah karena memang baby Agni ini agak susah ditinggal, alhamdulillah Allah ngasih jalan rezeki lewat YouTube. Bun Ai yang tadinya berpikir tuh media sama sekali nggak paham, bahkan untuk ngupload, ngedit itu juga nggak paham, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu Allah tuh kayak nemuin circle-circle baru, teman-teman yang produktif yang support untuk kita berubah jauh lebih baik lagi. Apalagi kan di era yang semuanya lagi Masya Allah naik semua ya, mulai dari cabe, bawang merah, bawang putih, sayuran. Di daerah teman-teman gimana? Naik semua nggak? Bun Ai terakhir beli bawang merah 17.000 itu seperempat. Masya Allah tabarakallah. Ya udahlah ya, mudah-mudahan kita selalu yakin bahwa Allah yang mencukupkan. Kalau emang ternyata lagi mahal untuk perbumbuan, bisa nih teman-teman siasati dengan masakan yang bumbunya minim, seperti ayam kecap, tumis-tumisan, atau mengganti ini sayuran tumis menjadi sayuran berkuah sehingga jumlahnya jauh lebih banyak. Pokoknya kalau saran dari Bun Ai, meskipun ya nggak mudah sih, Bun Ai yakin banget sih perjuangan banget untuk ibu-ibu tetap cukup nih dananya selama harga-harga naik. Tapi kita berfokus terus sama solusi dan kita senantiasa memberikan keyakinan pada diri. Nanti insya Allah Allah yang cukupin ya teman-teman. Nah ini udah agak matang tadi ya, ayamnya udah mulai empuk juga di penggorengan. Jadi Bun Ai langsung masukin aja ke panci. Nah ini tuh pas banget udah jam 4 ya. Terus baby Agni udah bangun, jadi ya udah Bun Ai matiin dulu aja kompornya karena waktunya Bun Ai itu jemput Abang Rafa. Dan biasa ya kalau baby Agni udah bangun itu udah pasti deh rewel. Ya udah ini kita langsung jemput Abang Rafa dulu ya. Nah baby Agni sih sebenarnya udah ngerti kalau keluar tuh pakai jilbab, pakai sepatu. Cuma kadang-kadang ya itu bajunya masih pendek. Nah ini tuh untuk area perumahan Bun Ai, kalau sore anak-anak biasanya main bola, kadang di sini, kadang di lapangan. Nah kalau ini tuh tempat lesnya Abang Rafa ya teman-teman. Masih enak banget ya suasananya, kayak asri gitu karena masih banyak rumput-rumput, terus tanaman-tanaman. Jadi lumayan seger untuk ngeliatnya ya teman-teman. Nah ini tuh langsung aja Bun Ai nyampe rumah, Rafa Bun Ai suruh sholat dulu, baby Agni Bun Ai kasih Yakult. Kalau Abang Rafa, Abang Bima mohon maaf udah sholat ya. Nah ini seperti biasa sebenarnya jam 4 itu jadwalnya Bun Ai healing sama anak-anak muter. Jadi berusaha banget apapun ya udah nanti aja dilanjutin ya. Nah ini untuk masakannya belum Bun Ai lanjutin karena kita insya Allah pengen muter-muter dulu. Lele. Agni lele. Agni. Tadi aku ngeliat kayak boneka mogok gitu. Boneka mogok. Nah itu anak-anak udah semangat banget. Pokoknya setiap habis asar biasanya muter bisa sampai 1 jam dengan motor kesayangan ini kita berempat ya.
Nah ini tuh kebetulan kita mau lihat-lihat kambing karena rencananya pengen untuk kurban di Idul Adha nanti. Amin. Bu tadi bun. Marah-marah nih. Boleh yang ini bun. Marah-marah nih. Ya. Kok tarik dong. Nah ini udah selesai, sampai rumah Bunda mau ngelanjutin masakannya. Ya gitu ya, yang namanya juga ibu rumah tangga nggak ada SOP resmi. Nggak kayak sayur yang banyak peraturannya, SOP, sop. Jadi kita enjoy aja teman-teman. Nah ini sampai rumah Bunda langsung aja ngelanjutin untuk masakannya, karena emang tadi ayamnya juga belum terlalu empuk. Ya udah sambil nunggu ayamnya mateng, Bunda sambil nyuci lap microfiber. Ini harganya 1000-an tapi serius enak banget. Dipakainya enak, dicucinya cepat bersih. Teman-teman yang mau samaan boleh ya langsung aja cek linknya di description box. Untuk setiap barang yang Bunda pakai, Bunda taruh linknya di description box. Nah sampai menit ini Bunda ngucapin dulu terima kasih untuk yang selalu mendukung sketsa Bunda. Mudah-mudahan channel ini ada inspirasi yang bisa diambil. Dan teman-teman yang punya channel juga, ayo semangat monetisasi di 2022 ini ya. Mudah-mudahan sebelum 2023 channel kita udah monet nih, amin. Dan bagi kamu yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda, Bunda mengucapkan terima kasih banget. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru berkunjung, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bunda upload video terbaru. Nah seperti biasa ya, ibu-ibu tuh kadang nungguin A sambil ngerjain B, nungguin C sambil ngerjain D supaya semuanya cepat selesai. Nah ini alhamdulillah Bun Ai sambil cuci piring. Emang wajib banget kalau di rumah Bun Ai habis masak nggak ada cucian piring. Kalau untuk Rafa habis makan udah harus cuci piring sendiri. Tapi kalau kayak Bima, Agni kan masih kecil jadi masih dilayanin. Ya emang perputaran seperti itu aja sih. Kalau masih kecil kita tuh bakal capek fisik banget karena mereka kan masih sering dilayanin sama kita. Tapi kalau udah usia di atas 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mungkin secara fisik nggak terlalu lelah, tapi kita bakal lelah di emosi karena mereka udah mulai punya pendapat sendiri. Nah ini untuk sayur sopnya udah mulai empuk ayamnya, Bunda masukin kaldu, garam dan gula, juga sedikit lada bubuk teman-teman. Nah jangan lupa juga ya rempah-rempah yang tadi kita beli kayak kapulaga, terus misalnya kayu manis, cengkeh itu dimasukin dalam keadaan utuh. Nah sop kayak gini tuh laku keras banget waktu Bun Ai jualan lauk mateng. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi berjuang nih mencari produktif dari rumah, siapa tahu ada kesempatan bisa nih jualan untuk sop ayam ini. Nah untuk penyajiannya sendiri, sop ayam ini nanti kita kasih sambal sama jeruk nipis, jadi makin seger lagi ya. Jadi silakan disesuaikan aja, tadi cabai yang udah Bun Ai ulek itu nanti bakalan Bun Ai tuang sama si kuah sop. Sama ya teman-teman, berlaku untuk soto, bakso, kalau udah sambalnya diulek itu bisa langsung dituangin kuahnya aja. Nah ini tuh udah mau matang, jadi Bun Ai langsung masukin aja sih daun bawang sama seledri. Udah enak banget sih. Nah ini tuh seger banget ya, jadi makannya bener-bener pas banget sama cuaca di Depok yang lagi hujan. Nah kalau di daerah teman-teman gimana nih? Apakah lagi musim penghujan atau malah lagi musim panas? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Nah itu tuh ya, jadi Bun Ai langsung tuang aja untuk si sambalnya tadi. Nah itu alhamdulillah langsung aja kita masukin daun bawang sama seledri. Kalau seledrinya itu nggak Bun Ai iris-iris tipis ya, kecuali teman-teman mau jadiin topping. Contoh nih misalnya buat dijualannya tuh per porsi, boleh seledrinya dijadiin topping. Tapi kalau ini kan emang buat dimakan sendiri, jadi seledrinya tuh lebih Bun Ai senangnya yang gede-gede. Karena kebetulan anak Bun Ai memang tim tidak sayur, alias nggak suka sayur. Nah ini tuh udah seger banget rasanya. Satu panci ini udah bisa buat besoknya juga. Jadi udah tenang nih karena ninggalin anak-anak sama pak suami kan. Besok mungkin sekitar seharian karena perginya itu sekitar jam 7 ya, jam setengah 7, pulangnya mungkin sekitar jam setengah 6. Ternyata bener prediksi Bun Ai, pulangnya di jam setengah 6, terus masih ada sisa sopnya, jadi kita makan seger banget teman-teman. Tuh ya, barakallah, kuahnya tuh enak banget. Cuma ini karena handphone Bun Ai emang pencahayaannya kurang, jadi kelihatannya kayak keruh ya, padahal sih aslinya jauh lebih bening. Ini untuk sambalnya juga seger.
Pokoknya kalau teman-teman mau bikin sambal nih, baik sambal soto atau bakso itu sama ya, cabenya diulek. Tapi biasanya gini, kalau dalam jumlah yang banyak cabenya direbus dulu, dihaluskan, udah mateng tuang sama kuah sop atau si bakso tadi. Kecuali bubur ayam. Kalau bubur ayam kadang-kadang dimasukin beberapa kerupuk supaya kuahnya mengental. Pokoknya kalau udah dimasakin kayak gini nggak usah masak lauk apapun, Pak suami senang banget. Oke, itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.